Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pembiayaan modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja menurut Sudaja dan Berlian adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Atau modal kerja yaitu dalam bentuk kas, surat-surat berharga yang dapat diuangkan, seperti contohnya giro, cek, dan deposito. Piutang dagang dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak melebihi 1 tahun atau jangka waktu operasional normal perusahaan. Kemudian, secara umum modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa definisi, seperti seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor atau gross working capital. Kemudian yang kedua, aktiva lancar dikurangi utang lancar atau net working capital. Dan yang terakhir, keseluruhan dana yang diperlukan untuk menghasilkan laba tahun berjalan atau functional working capital. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep modal kerja. Konsep modal kerja sendiri terdapat 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, yaitu dalam konsep ini modal kerja diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Kemudian yang terakhir yaitu konsep fungsional. Dalam konsep ini, yang dianggap modal kerja adalah bagian dari aktiva lancar yang dapat menghasilkan pendapatan operasi atau operating income dan pendapatan sekarang atau current income. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan modal kerja. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan modal kerja konservatif. Kebijakan konservatif adalah perusahaan memodali sebagai aktiva lancarnya yang berfluktuasi dengan modal permanen. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan modal kerja moderat. Perusahaan dapat pula mengambil kebijakan yang moderat di mana perusahaan mencoba menyelaraskan struktur maturitas aktiva dan utang-utangnya, yaitu kebutuhan akan aktiva lancar yang bersifat sementara dimodali dari sumber jangka pendek dan total aktiva lancar permanen dan aktiva tetap dimodali dari sumber jangka pendek. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja agresif. Kebijakan yang agresif adalah semua aktiva lancar dimodali dengan modal jangka pendek, tetapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dimodali dengan kredit jangka pendek. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan modal kerja. Dalam menentukan kebutuhan modal kerja tergantung pada yang pertama, besar kecilnya kegiatan usaha atau perusahaan, produksi dan penjualan. Di mana semakin besar kegiatan perusahaan, semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Selain besar kecilnya usaha, sifat perusahaan juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Yang kedua, kebijakan tentang penjualan secara kredit atau secara tunai, persediaan dengan EOQ atau Economic Order Quantity dan safety stock, saldo kas minimal, pembelian bahan secara kredit atau tunai. Yang ketiga, faktor-faktor lainnya di antara lain yaitu yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan uang ketat atau kredit ketat, yang ketiga, ada tingkat bunga yang berlaku, yang keempat, peredaran uang, yang kelima, tersedianya bahan-bahan di pasar, yang terakhir ada kebijakan dari setiap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.